mencari bayi ini pastinya. Ayo kita bawa pulang. Jangan berpikiran negatif, Tara. Kita kan tidak tahu siapa ibu itu. Sekarang kamu kembalikan lagi bayi itu ya. Alia, berhari-hari kita mencari bayi ini. Bayi ini udah kita rawat, udah kita sayang. Ya kita harus bawa pulang lagi. Itu bayi saya, makan kamu. Bu, maaf sih cuma gemes bayinya. Abis dia mirip banget sama bayi saya yang hilang, Bu. Ini bayi saya, bukan bayi kamu. Alia, dia kabur. Kalau emang dia ibunya, ngapain dia kabur? Dia pasti takut ketahuan. Kamu jangan menuduh sembarangan ya, Tara. Alia, aku pengen ngikutin orang itu. Kamu mau kan nolong aku? Iya. Bayi ini tidak boleh hilang. Tidak boleh. Vina bisa hancur lagi dan aku tak mau itu terjadi. Tuh kan, dia buru-buru. Pasti ada apa-apanya. Baiklah, kita ikuti saja dia. Eyang mau ke dokter dulu ya, Rasika. Kamu jadi jemput bayi itu kan? Iya sih, Nek. Kalau administrasinya kelar, bayinya bisa langsung dibawa pulang. Tapi birokrasinya aja sulit banget, Nek. Sampai-sampai kemarin aku tinggal pergi. Mau ngambil bayi sendiri kok disusahin sih? Eyang kangen sekali sama si kecil itu. Masih terbayang sama Eyang, wajahnya yang bulat, hidungnya yang lucu, dagunya yang khas sekali. Nenek masih ingat dengan wajah bayi saya? Ya jelas dong, Rasika. Eyang berangkat dulu ya. Iya, Nek. Hati-hati ya. Rasika, kita harus bicara. Mumpung Eyang dan Roni tidak ada di rumah. Kenapa harus nunggu mereka pergi dulu? Apa Tante takut ketahuan sebagai otak di balik ini semua? Jangan sombong kamu. Kamu sudah ketahuan bohong. Bayi itu tidak lahir dari rahim kamu. Jangan pernah berani melakukan hal itu, Tante. Posisi Tante itu lemah. Karena Roni membenci Tante sebagai ibu tirinya. Dan Nenek sudah takluk di bawah kaki aku. Kalau saya tahu kepalamu berisi iblis, saya tidak akan kasih kamu kesempatan beraksi di rumah ini. Silahkan aja Tante teriak-teriak di rumah ini. Silahkan. Tapi semuanya udah jelas. Nasib Tante bergantung pada kebaikan aku. Permisi. Rasika, saya tahu kamu pasti bingung mencari bayi itu kan? Eyang sudah tahu wajah bayi itu dan saya punya bukti fotonya. Aku gak akan membiarkan dua iblis ini memenangkan kejahatan mereka. Aku harus mengeruk harta nenek. Setelah itu baru kupikirkan untuk pergi dari Jakarta. Sementara ini, aku harus mendapatkan bayi itu. Vin, makan buburnya sayang ya. Sambil menunggu adik bayi pulang, Vina Mbak suapin ya. Gak usah, Mbak. Biar Vina makan sendiri aja. Vina udah terlalu lama ngerepotin Mbak. Mbak, dari tadi kok Ibu belum pulang ya? Lama sekali perginya. Ah, nggak lama kok. Ibu kan perginya ke rumah sakit. Rumah sakit yang canggih itu jauh ada di kota. Perjalanannya memakan waktu yang lama. Sabar ya sayang ya.
Apalagi ibu pergi kan untuk kepentingan adik bayi. Biar adik bayinya sehat. Kita kan belum ngasih nama, Mbak, buat dedek bayi. Selama ini kita kok panggilnya dedek-dedek terus ya? Gimana kalau sekarang kita cari nama yang bagus buat dedek? Apa ya? Vina punya ide nggak? Gimana kalau dedek bayi kita kasih nama Rahmat? Rahmat, gimana? Bagus. Dia datang seperti rahmat yang diturunkan dari Tuhan untuk kita. Aku dihadiahkan bayi lagi setelah aku kehilangan bayi. Sudah. Jangan ingat peristiwa itu lagi ya. Jangan ya sayang ya. Pandang hidup kamu ke depan. Masa depan kamu masih panjang sayang. Tapi kok ada ya laki-laki sekejam Rinto, Mbak? Seenaknya aja setelah dia menghamili aku, dia meninggalkan aku, Mbak. Bahkan dia nggak tahu bahwa bayiku meninggal. Sudahlah sayang. Yang penting kan sekarang keadaannya sudah berubah. Sekarang ada ibu, ada Mbak Sari, ada adik bayi. Siapa tadi namanya adiknya? Rahmat. Ya, ada Rahmat di sisi kamu kan? Katanya mau makan buburnya sendiri. Yuk, dimakan. Nih, coba dimakan. Yuk, katanya mau makan sendiri. Alia, dia masuk ke rumah itu. Bawa aku ke sana dong. Aku pengen tahu apa yang dia lakukan di rumah itu. Gimana mungkin? Kalau nanti ibu itu melihat kamu gimana? Alia, please help me. Kesempatan itu nggak datang 2 kali. Ayo dong. Baiklah, aku akan menolong kamu. Alia, sini. Aduh, aku harus jalan jauh dong kalau masuk ke rumah itu. Ayo bantu. Tenang aja, kan ada aku. Ibu, bayiku sayang. Ibu, aku udah dapetin nama buat bayi ini, Bu. Aku kasih nama dia Rahmat. Karena dia rahmat yang turun dari Tuhan. Rahmat. Nama kamu sekarang Rahmat. Ya, Rahmat. Mbak? Kenapa? Kok sepertinya lagi ada yang dipikirin sih, Mbak? Gak apa-apa. Mungkin aku cuma capek. Sari, sebenarnya tidak ada orang yang mempercayakan Mbak aku untuk merawat bayi itu. Aku selamatkan bayi itu dari tangan orang jahat. Yang dia punya bisnis menjual beli bayi. Dan aku terjebak di dalamnya. Tapi hati nuraniku tidak tega untuk melepaskannya. Aku merampasnya dan membawanya ke sini. Dengan harapan, kelak bayi itu akan kukembalikan kepada orang tuanya. Tapi Vina terlanjur mencintainya. Bagaimana kalau dia trauma lagi dan mengalami gangguan kejiwaan lagi ketika dia kehilangan bayi itu lagi? Aku bingung, Sari.
bayi itu hari ini juga. Aku sudah bilang berkali-kali kalau bayi itu nggak pernah datang lagi ke rumah ini setelah kamu beli. Bohong. Laila, kamu ingat kan? Aku sempat datang ke sini beberapa waktu yang lalu. Dan aku pernah melihat bayi itu ada di sini. Entah kenapa aku lihat lagi bayi itu di sini. Setelah aku ingin beli, kamu malah melarang aku untuk beli itu. Nggak mungkin. Kamu ngarang. Itu bukan bayi aku jual ke kamu. Laila, kerjaan kamu setiap hari itu menjual bayi-bayi. Sampai-sampai kamu lupa ciri-ciri bayi yang aku beli waktu itu. Repot amat. Kenapa kamu nggak beli bayi yang lain aja sih? Gak bisa, Laila, gak bisa. Harus bayi itu dan harus bayi yang sama. Cepat kamu hubungi perempuan yang membeli bayi itu. Dan aku akan membayar 3 kali lipat dari perempuan itu. Akhirnya, Dot. Bagaimana, Pasha? Kedatangan saya ke Jakarta nggak akan sia-sia, kan? Enggak, Dot. Enggak sama sekali. Luna yang sudah kutemukan memakai nama Rasika di sini. Ya, seperti apa yang sudah saya katakan di telepon. Saya tidak akan lega sebelum bisa membuat dia jerak. Ya, lakukan aja apa menurut lu itu benar. Pemalsuan uang yang dia lakukan, itu bisa menjadi bukti kita untuk melaporkan dia ke polisi. Memang kurang ajar dia. Berani-beraninya dia beli perhiasan ibuku dengan uang palsu. Dasar Luna kurang ajar. Aku baru mau melaporkan dia ke polisi seandainya tanganku sendiri yang berhasil mencengkeram. Lalu siapa yang akan membantu kita menjebak dia? Ada. Namanya Tara, Dot. Sekarang kita bisa ke rumahnya. Jangan buang waktu. Jalan sekarang. Roni. Mau cari Tara ya? Iya. Tara baru aja pergi. Gak tahu kemana. Oh gitu ya. Sayang banget. Ya udah, saya permisi dulu. Roni. Kamu kangen sama Tara ya? Bisa saya bantu? Saya bisa ngedeketin kamu sama Tara lagi. Tapi Tante minta ini nih. Tante, kalau Tante butuh uang, Tante harus kerja. Jangan manfaatin Tara cuma untuk dapetin uang. Ngerti? Roni? Mas, mau ketemu sama Tara ya? Iya, betul. Kalau nggak salah, kita pernah ketemu di rumah sakit, kan? Dan Mas langsung pergi. Maafin saya, Mas. Waktu itu kita telah terjadi kesalahpahaman. Tapi saya nggak ada maksud kok untuk ngedeketin Tara menjadi pacar saya. Iya, saya juga minta maaf. Saya langsung pergi begitu aja waktu itu. Tapi sekarang udah nggak apa-apa kok. Hubungan saya dan Tara juga udah baik. Tadi saya udah ngecek, Taranya nggak ada. Saya juga nggak tahu dia kemana. Oke. Kalau gitu saya balik aja. Ya udah, oke. Thank you ya. Oke. Bye. Mas. Ini foto. Rasika. Ini bukan Rasika, tapi Luna. Tapi saya kenal sama perempuan itu. Alia, hasratku itu pengen banget aku ngambil bayi itu lagi. Tapi ngeliat kejadian tadi, aku benar-benar terenyuh. Wanita itu baik banget. Justru orang itu malah nyelamatin bayi dari penculikan bayi. Tenang, kamu jangan gelisah ya Tara. Sebenarnya bayi kamu ataupun ibu tadi tidak ada hak penuh untuk memiliki bayi itu. Kalian berdua hanyalah orang-orang yang tidak tega melihat bayi itu terlantar. Tara, orang yang berhak untuk memiliki bayi itu hanyalah ibu kandungnya. Tapi kalau ibunya nggak diketahuin, bayinya tetap harus diurus kan? Sekarang bagaimana kalau kita mencari tahu siapa ibu kandung bayi itu? Kasian banget ya anak ibu tadi
dia benar-benar mencintai anak itu. Sama seperti kamu, saya juga kaget. Dulu saya pikir Luna adalah gadis baik. Karena dia mengaku hidup sebatang kara dan butuh tempat untuk mondok. Dan ternyata, dia adalah kekasih paman saya yang tinggal di kota yang berbeda. Bahkan, harta paman saya dikuras habis sama dia. Dan sekarang, harta saya sudah disikat banyak sama dia juga. Sampai saat ini, ibu saya masih shock karena Rasika membeli berlian ibu saya dengan uang palsu. Untung aja. Saya juga udah punya firasat. Dari dulu saya nggak pernah percaya sama Rasika. Tapi kayaknya nenek saya mulai terpengaruh sama dia. Dia itu memang mencari korban pria-pria yang berpotensi untuk mendapatkan warisan yang banyak. Jadi Ron, kita itu harus bertindak cepat. Mas Roni bisa bantu kita berdua kan untuk menjebak dia. Supaya kita berdua bisa menyeret dia ke penjara. Oke, saya akan usahain. Tapi saya khawatir. Saya takut nenek saya udah keburu ketipu sama dia. Ya Ron, ada apa? Eyang lagi di mana sekarang? Eyang baru pulang dari dokter. Kebetulan. Ada yang pengen aku omongin sama Eyang. Soal Rasika, ini penting banget. Ada apa lagi sih? Kamu mau ngajak Eyang makan sama-sama ya? Udah lama kan kita nggak makan sama-sama? Kamu panggil Rasika, nanti kita ketemu di restoran, ya? Bukan, Eyang. Bukan. Sebaiknya kita ketemu sekarang. Tapi jangan di rumah. Ada apa sih? Udah, Eyang. Pokoknya sekarang aku tunggu Eyang di Cafe Kembang, ya. Masalahnya penting banget. Kalau kita lengah, hidup kita bisa terancam bahaya, ya. Oke, kita ketemu di kafe ya. Ke Cafe Kembang ya, Pak? Tidak ada harapan, Rasika. Bu Dewinya susah dihubungi. Maksud kamu? Laila, jangan sekali-sekali kamu coba untuk menghalangi langkahku. Sekarang kamu selidiki semua orang yang bisa kamu selidiki untuk mendapatkan bayi itu. Atau aku akan laporkan kamu ke polisi karena kamu punya bisnis haram ini. Jangan, Rasika. Aku mohon, kamu jangan lapor polisi. Oke. Sekarang kamu lakukan apa yang aku pengen. Aku tunggu di sini. Gawat, hidup kita dalam bahaya. Tamu perempuan itu akan melaporkan Ibu Laila ke kantor polisi. Kalau ini terjadi, kita bisa dipenjara, Nan. Jadi gimana dong nasib kita? Aku juga bingung, Mi. Kenapa juga kita bekerja di sarang dosa seperti ini? Kita telah membantu Bu Laila menjual bayi-bayi tidak berdosa itu, Mi. Benar kata Mbak Kardinan. Dia udah lama ngajak aku berhenti. Daripada di sini selalu buat dosa. Terus kita bagaimana dong? Kita harus lari, Nan. Lari sebelum ancaman wanita itu terbukti. Mi, kalau kita lari, kita bisa dituduh kabur untuk menghindari hukum. Jadi, kita harus lapor ke polisi. Itu jalan yang terbaik. Bisnis Ibu Laila harus kita hentikan. Polisi harus tahu, Mi. terus nasib kita gimana dong, Nan? Biarlah keadilan yang berbicara. Kita harus jujur bicara pada polisi. Pada awalnya kita mau dipekerjakan di panti asuhan. Tapi buktinya mari tempat penjualan bayi. Ayolah Mi, kamu jangan ragu. Kita harus yakin. Ayo kita pergi. Yuk. Nina Bobo, oh Nina Bobo. Kalau tidak bobo digigit nyamukku. Sayang, kamu jangan pergi ninggalin ibu ya. Ibu sayang banget sama kamu. Ibu gak mau lagi kehilangan kamu. Kamu jangan pergi.
Hilda mau ngapain ke kamar nenek? Surat-surat tanah ini akan bikin Rasika bergantung padaku. Dia tidak akan mendapatkan uang jika semua surat tanah ini ada padaku. Aku juga harus mengambil semua perhiasan si tua bangka itu. Kamu harus tahan dia. Dia pasti ingin merampas harta nenek di rumah selama saya nggak ada. Dia masih dalam kamar nenek, Non. Ya, saya pastikan nanti dia supaya nggak kemana-mana. Ya. Aku akan segera pulang, Tia. Kalau urusan aku sudah selesai, oke? Ya, baik, Non. Ternyata kamu mau mengganti saya ya? Ampun, Bu. Ampun. Saya minta maaf. Ayo, Jangan. Bu. Sekarang kita usahakan bagaimana supaya mereka nggak bisa pergi dari sini, Mi. Ya? Ya, yuk. Ayo, cepat. Oke, baik. Terima kasih. Laila, aku pulang dulu ya. Urusan baik kita omongin besok aja. Lo kok buru-buru sih, Bu? Teh minum dulu ya. Makasih, saya nggak aus. Tapi enak loh, Bu, buatan saya, Bu. Minum ya, Bu. Nggak usah. Maaf, Mbak. Ada informasi penting untuk Mbak Rasika. Informasi penting apa ya? Tadi Bu Dewi telepon ke sini. Beliau akan datang untuk mengembalikan bayi itu. Karena bayi itu sakit-sakitan. Kenapa kamu nggak bilang ke saya? Maaf, Bu. Ibu Dewi buru-buru. Jadi dia tutup teleponnya. Yaudah. Saya tunggu di sini sebentar. Yaudah, kamu minum dulu. Jadi apa rencana kamu, Ron? Eyang sudah pasrah. Sederhana aja, Eyang. Aku pengen Eyang percaya sama semua bukti ini. Kita hampir dijebak sama Rasika, Eyang. Dan mungkin aja Mami terlibat dalam urusan ini. Dan bayi itu pasti cuma akal buruk Rasika. Sekarang, kita ajak Dodi dan Pasha ke rumah. Kita jebak Rasika di sana. Tapi tentunya aku juga pengen ikut ngatur skenario ini. Tak akan ada yang tahu kamu di sini nanti. Kamu akan mati kelaparan. Gudang ini tidak ada lagi orang yang memasuki. Itu akibatnya kamu berkhianat sama saya. Hidup memang tak akan pernah bisa lepas dari masalah, Mbak. Satu-satunya yang bisa kita lakukan hanya tawakal, sabar, dan tabah pada kehendak yang di atas. Juga harus jujur, Sari. Sebenarnya aku merasa was-was kalau bayi itu ada di sini terus. Aku tidak mau jadi penjahat. Apa bedanya aku dengan penculik itu? Ini bahaya. Tapi belum ada yang mencari bayi itu kan, Mbak? Gadis itu, Sari, yang aku temui di rumah sakit, dia sedang menggendong Rahmat. Dia bilang dia kehilangan bayinya yang mirip sekali dengan Rahmat. Mungkin dia ibu kandungnya ya. Kasihan sekali dia, aku membawanya, dia pergi. Kita tidak boleh membiarkan hal ini terjadi. Bagaimanapun kondisi Vina, dia harus tahu kalau Rahmat itu bukan bayinya.
Dia tidak berhak atas Rahmat. Iya, Mbak. Cup. Hah? Ada layang lain. Kamu suka sama layang-layang? Hah? Kamu mau? Ibu ambilin ya? Kamu tenang aja. Tapi kamu jangan nangis ya. Ibu bakal lakukan apa aja buat kamu. Ya udah, Ibu ambilin. Kamu diem di sini ya. Jangan kemana-mana. Adik bayi di sini. Vina mana ya? Vina? 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 Sari? Sari? Ya, Sari? Apa? Vina kemana ya? Kok nggak ada? Ini ada bayinya di sini. Mungkin lagi mandi, Mbak. Dia kan sekarang sudah lebih genit. Habis mandi aja lama loh dandannya. Ya, kamu bawa bayi ini. Aku masuk ke dalam ya, kamar mandi cari Vina. Iya, Mbak ya. Vina! 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 Vin! Vina! Vina! Sari! Sari! Iya, Mbak. Vina nggak ada di sini. Jangan panik ya, Mbak ya. Mungkin Vina ada di luar. Aku cari di luar ya. Kamu di sini. Iya, Mbak. Vina! 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 Oh! Vina! 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 Turun, nak! Turun! Jangan naik! Nak, turun! Turun, Vina! Gak apa-apa, Bu. Tenang aja. Aku cuma mau ambil layangan kok buat anakku. Ibu, aku berhasil. Aku dapetin layangannya. Ibu. Kamu jangan lakukan itu lagi ya, sayang. Ibu, aku dapat layang-layangnya. Aku berhasil, Bu. Dan aku nggak jatuh, Bu. Jangan-jangan ada bidadari lagi, Bu. Yang penting, sekarang aku dapat layang-layangnya. Jadi begitulah ceritanya, Nak. Saya bekerja di tempat maksiat itu dengan batin yang amat sangat tersiksa. Hampir setiap hari saya melihat bayi-bayi yang tanpa dosa itu diperjualbelikan. Dan bayi itu, entah kenapa, membuat saya jadi sadar bahwa saya harus menyelamatkannya. Dan saya harus keluar dari tempat itu. Dan saya nggak menyangka kalau Vina mengalami gangguan jiwa yang begitu hebat. Begitu bahagia setelah melihat bayi itu. Saya jadi bingung, Nak. Sebenarnya, bayi itu bukan anak saya atau adik saya. Seseorang membuang bayi itu di depan rumah saya. Sama seperti ibu, hati nurani saya terpanggil untuk membesarkan dan merawat bayi itu. Tapi saya rasa ibu dan Vina lebih layak untuk merawatnya. Apalagi pas saya ngeliat Vina lagi ngelonin bayi, dia kelihatan sayang sekali. Kenapa kamu tahu kalau Vina ngelonin bayi itu?
Ternyata hati saya menebak itu, Bu. Silakan diminum, Nak. Mami, mau kemana? Saya ada urusan penting. Permisi. Tunggu. Apa-apaan ini, Mi? Saya cuma ingin mengamankan barang-barang ini biar tidak diambil sama Rasika, Bu. Gak usah bohong. Aku udah dengar pembicaraan antara Mami dan Rasika. Kalian berdua udah bersekongkol. Iya kan? Sekarang aku akan laporin Mami ke polisi. Jangan, Bu. Jangan, Bu. Maafkan saya, Bu. Maafkan saya. Maafkan saya, Bu. Maafkan saya, Bu. Maafkan saya, Bu. Maafkan. Baik, kamu saya maafkan. Tapi jangan pernah lagi kamu menganggap sebagai menantu saya. Sekarang keluar dari rumah saya dan tinggalkan barang-barang itu. Laila, berapa lama lagi aku harus nunggu di sini? Buka pintu. Kami dari kepolisian. Laila, kok ada polisi di sini? Selamat malam. Malam, Pak. Kenapa saya ketuk pintu tidak dibuka? Maaf, Pak. Saya tidak dengar. Kami membawa surat perintah penangkapan untuk Ibu Lela dan saudari Rizka atas tuduhan sindikat penjualan bayi. Dan ini surat tugasnya. Pak, tapi saya nggak salah, Pak. Saya benar-benar nggak tahu apa-apa. Bawa dia. Ayo. Pak, aduh, kasih saya kesempatan buat telepon deh, Pak. Oke, 5 menit aja. Kamu jalan. Halo? Nek, ini aku Rasika. Nek, aku nih difitnah. Sekarang aku mau ditangkap sama polisi, Nek. Sudahlah, Rasika. Sekarang Eyang sudah tahu siapa yang salah dan siapa yang benar. Asal kamu tahu saja, saat ini di depan Eyang ada Dodi dan Pasya. Mereka sudah menceritakan semuanya sama Eyang. Sekarang kamu harus mempertanggungjawabkan perbuatan kamu sendiri. Halo, Nek. Ayo, Nek, aduh, Pak. Ayo, jalan. Saya nggak salah, Pak. Makasih ya atas kerjasamanya. Sama-sama. Oke, thank you. Terima kasih banyak. Sari! Lihat, baca koran ini, Sari. Tempat jual beli bayi Laila digerebek polisi. Ya syukurlah kalau begitu, Mbak. Tempat seperti itu memang harus secepatnya disudahi. Kasihan Mbak bayi-bayi itu. Kita juga harus lapor polisi. Bagaimanapun kita mengambil bayi itu tanpa ada izin. Kalau yang berwenang memberikan kita izin untuk membesarkan bayi itu, kita akan menjadi lebih tenang. Iya, Mbak. Iya. Tapi saya khawatir, Mbak. Bayi itu diambil dari kita. Niat kita baik, Sari. Serahkan semuanya pada Tuhan. Niat baik pasti ada jalan. Iya. Jangan cengeng, sayang. Senyum sama nenek. Karti, kalau kamu nggak keberatan, kamu bisa bekerja di rumah saya.
biar Abi tinggal sama Vina dan Sari di sini. Terima kasih Ibu, terima kasih. Biar saya tinggal di sini saja. Masih banyak yang bisa saya kerjakan di kampung. Saya pengen hidup tenang, Bu. Tara. Aku jadi pengen buru-buru married sama kamu, terus punya anak deh. Ran, kalau kita udah menikah nanti, kamu mau punya anak berapa? Berapa ya? Kalau nggak 6, 7 deh. Ye, emangnya aku kucing. Itu aja ya, keluarga berencana. Sayang, kalau 2, ntar kalau mereka berantem terus nggak tegoran, sepi rumah jadinya. Ya udah 3. Jangan 3, sayang. Ah, kamu mah yaudah deh, 1 aja. Udah, Tara. Kalau nanti kamu kangen dan butuh aku, panggil aku lagi ya. Kenapa? Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.